Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir di malam ini, di hari Kamis ini, yang udah luangin waktunya, ya, buat belajar Excel di sini, teman-teman. Ya, buat teman-teman juga yang ikut Office lengkap, jangan lupa nantinya ikut sesi 2 di jam 8 sampai jam 9 gitu. Materinya sih beda gitu teman-teman. Ya, cuman kalau misalkan mau ikut di sesi 2 boleh banget. Nanti saya tetap lebihin waktunya gitu. Nah, sebenarnya sesi 2 itu beda dengan sesi satu. Cuman sesi 2 itu paling hanya review sedikit. Jadi materinya nggak terlalu dalam biasanya gitu di sesi 2 nanti gitu buat teman-teman ikut Excel lengkap khususnya gitu. Kalau ikut yang beginner saja berarti teman-teman cuma di 7 jam 8 ini. Oke. Kenalan dulu, nama saya Noval teman-teman ya. Saya kalau misalkan saya bicara Excel saya biasanya pakai di bisnis analis atau di analis gitu teman-teman ya. Waktu di analis saya bantuin di Kementerian Desa. Kalau teman-teman tahu Kementerian Transmigrasi dulu ya. Nah, sekarang nomenklaturnya namanya Kementerian Desa. Nah, saya waktu itu bantu di situ teman-teman. Tapi waktu itu tentang data indeks composite. Nah, nanti saya kasih contoh salah satu kerjaan saya di Kementerian Desa biar nanti teman-teman bisa tahu gitu ya gimana cara ngolah data pakai olah data CSV gitu. Nah, oke. Nah, karena udah di 7 saya langsung start aja nih, teman-teman. Oke. Karena di jam 7 pas banget ya perkenalan dan sebagainya. Oke, saya langsung start aja, teman-teman. Nah, ini. Oke, pas saya start saya izin buat off teman-teman ya. Karena di sini biar teman-teman suaranya nggak bocor gitu. Nah, oke. Di data nomor satu ini sebenarnya yang diminta adalah teman-teman diminta bisa buat table. Kata kuncinya itu. Jadi isinya nggak ngaruh. Contoh gini, di sini kan namanya Budi Santoso. Teman-teman mau isinya apa bebas. Teman-teman mau isinya Bogor juga boleh gitu ya. Jadi teman-teman ya jadi teman-teman bebas banget isinya apa aja gitu. Yang penting gini, yang penting di sini ya kita udah bisa buat table. Oke, udah bisa buat table. Nah, gimana sih cara buat table? Oke, saya contohin dulu ya dari awal banget ya. Kalau teman-teman download file ini udah langsung tinggal diisi. Nah, pertama cara buat table itu teman-teman sebenarnya baiknya nggak dari A1. Oke, baiknya nggak dari A1 ya. Kayak dulu pas kita sekolah, kita diminta buat garis tepi. Bener nggak dulu pas SD? Ya kan? Diminta garis tepi nih. Ya di B4 lah kira-kira startnya atau di D4 kalau kita mau buat table baiknya. Karena nanti ketika kita print ya, CTRL-P, ya, kita teman-teman bisa lihat nih. Misalkan teman-teman mau CTRL-P nih. Kalau misalkan dari nah gini, ini kan nggak dari A1 ya. Karena nggak dari A1 tuh kayak gini, tapi ini agak kepotong. Nanti saya kasih tahu gimana cara ngeprintnya biar nggak kepotong gitu ya. Itu nanti di next pertemuan, masih jauh gitu. Tapi yang penting pertemuan satu buat table dulu. Dan nggak masalah teman-teman masih buat table dari A1 gitu ya. A1 tuh maksudnya kolom A baris pertama. Ya, jadi kalau yang ini nih, yang ke bawah itu kolom, yang tidur itu baris. Ya, yang tidur itu baris. Selalu ingat aja gini. Salah satu ingat, misalkan oh, yang atas ke bawah tuh kolom. Dah, ya. Kalau yang tidur baris. Ya, biasanya biar gampang ingatnya kalau yang tidur itu baris gitu aja. Ini tidur tuh baris ya. Ini baris satu 2 3 dan seterusnya. Jadi A1 artinya kolom A baris pertama. Oke, sampai sini bedain kolom dan baris dulu masih aman nggak kira-kira? Atau saya kecepatan nggak kira-kira? Bedain kolom dan barisnya. Clear ya? Sampai sini ya. Oke, oke, aman ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya teman-teman, oke, selanjutnya adalah kita mau buat yang namanya input dulu. Oke, jadi saya diminta buat kayak gini nih, diminta buat kayak gini tabelnya. Oke, nah teman-teman bisa lakuin kayak gini, lihat ya. Teman-teman bisa lakuin kayak gini. Oke, ini ada ininya ya. Yang pertama kali dibuat, ya, ini dicatat ya di kepala masing-masing. Pertama kali dibuat ketika kita buat table, pertama kali dibuat ketika kita buat table, input headernya. Oke, header itu apakah header itu adalah judul kolom? Ya, jadi teman-teman di input dulu judul kolomnya. Judul kolomnya apa? Oke, yang pertama nomor. Ya, nanti klik tab, otomatis dia ke kanan tuh. Ya, tab itu yang di atas caps lock. Tab, nanti npm. Oke, klik tab lagi, nama mahasiswa. Nah, terus klik tab aja biar nanti dia geser ke kanan sendiri gitu ya. Nanti tab lagi nih tempat lahir. Tab lagi ini adalah alamat dan nomor telepon. Alamat dan nomor telepon. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak kira-kira teman-teman? Ada yang mau ditanyain dulu? Kira-kira aman nggak sejauh ini? Ini tinggal dilebarin ya. Ini tinggal dilebarin sendiri. Oke.
Aman ya? Baik, buat teman-teman yang baru masuk nanti ditonton ya di 2 menit 3 menit awal gitu. Nah, oke. Nah, habis itu kita buat nomor nih. Buat nomor dulu. Oke, jadi kita kalau kita mau buat table, nomor dan judul kolom. Oke, kalau ada nomor ya, kalau ada numbering ya nomor dulu. Nah, oke. Cara kolom gini teman-teman. Ya, dilihat dulu ya. Ya, dilihat dulu jangan diikutin dulu. Oke. Ada dua cara cepat buat ngisi nomor. Ada dua cara cepat buat ngisi nomor. Ya, saya bakal pakai dua-dua caranya, ya pelan-pelan gitu. Tenang aja, saya bakal lebihin waktunya kok teman-teman. Sejam lebih is okay gitu. Nah, oke. Yang nomor satu gini. Cara pertama gini. Satu, dua, tiga. Jadi saya pengen buat 1 sampai 10 cepat. Ya, saya pengen buat 1 sampai 10 cepat. Oke, konteksnya saya mau buat 1 sampai 10 cepat. Nah, gimana caranya biar saya buat 1 sampai 10 cepat? Ya, caranya adalah teman-teman, ya, oke, ketika mau buat 1 sampai 10 cepat, saya buat dulu 3 titik startnya. Oke, sampai sini aman? 3 titik startnya. Jadi saya buat dulu 3 titik start. Oke, aman? 3 titik start itu adalah 1, 2, 3 kan? 1 sampai 10 kan 3 titik start, 1 sampai 3. Oke, enggak sampai sini kira-kira? Enggak maksudnya? 3 titik startnya enggak maksudnya? Jadi buat dulu 1 sampai 10 3 titik start, baru teman-teman ya di ini lihat ya. Ini di pojok kanan ujung, diklik kiri, diseret kayak gini. Itu cara pertama. Oke, itu cara pertama. Oke, cara pertama ini, saya ulangi lagi. Cara pertama ini cocok untuk kalau nomornya kurang dari 30. Ya, nomornya kurang dari 30 pakai cara pertama ini, cara cepat ngisi nomornya. Oke, sampai sini dulu clear sebelum saya ke cara yang kedua. Oke, clear ya? Oke, clear ya? Oke, kalau saya kecepatan bilang. Oke, cara yang kedua, teman-teman. Diminta 1 sampai 1000. Ini juga berlaku buat tanggal. Oke, buatlah tanggal dari 1 Januari sampai 31 Desember. Oke, nanti kita bakal bahas ini di minggu kedua ya. Oke, nanti sama saya atau sama Kak Esti. Nah, oke, buatlah 1 sampai 1000. Oke, pertama kali dibuat adalah titik startnya. Input titik start, terus ke bagian fill, terus ke bagian series. Nah, oke, itu caranya. Input titik start. Oke, 1 sampai 1000. Kira-kira titik startnya berapa? 1 sampai 1000. Kira-kira titik startnya berapa, teman-teman? Satu, betul. Ya, pilih angka 1, klik enter. Oke, habis itu teman-teman, ya, habis itu teman-teman klik di bagian sini fill. Ini saya pakai MX365, tapi 2007 bisa, 10, 13, 16, 19 bisa, gitu ya. Nah, saya pakai MX365 sama aja, namanya fill, fitur fill di sini. Oke, udah lihat. Ya, jadi di input dulu angka satunya, klik enter, terus diklik lagi, fill, series, fill, series. Fill series. Saya ulangi lagi sekali lagi ya. Diklik angka satunya, fill series. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Oke, aman nggak kira-kira sampai sini? Oke, aman ya? Oke. Nah, selanjutnya teman-teman. Oke, rows itu baris. Rows itu baris. Kolom itu kolom. Rows itu dia bakal kiri ke kanan. 1 sampai 1000-nya bakal ke kanan nih. Kalau rows baris ya. Kalau misalkan kolom dia bakal ke bawah. Oke, saya pengen buatnya kolom ke bawah. Saya pilih rows atau kolom series in-nya. Saya pilih rows atau kolom ketika mau ke bawah. Betul, pilihnya kolom. Oke. Nah, tipenya nanti saya jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu ya, pas kita bahas tanggal minggu kedua. Nah, tapi saya mau lihat dulu ini kan linear, growth, date, dan autofill. Selalu pilih linear. Dulu kalau kita sekolah atau kita di TPB saat kuliah, kita selalu ketemu kata-kata linear kalau di pengantar matematika gitu. Nah, oke. Linear itu artinya adalah pertambahannya tetap atau pertambahannya konstan gitu. Beda dengan growth. Growth itu eksponensial. Tapi teman-teman gak usah bingung. Intinya kalau ingin pertambahan tetap maksudnya 1 ke 2, 2 ke 3, 4 ke 5. Nah, itu teman-teman pilihnya selalu linear. Intinya itu ya. Nggak usah terlalu pusingin gitu. Nah, oke. Nah, step value-nya 1, karena satu step kan. Nah, stop value-nya baru ini diisi 1000. Oke, ini boleh di screenshot dulu deh kalau teman-teman
ada yang takut ketinggalan dan sebagainya. Oke, sampai sini dulu aman nggak kira-kira? Clear ya? Clear ya? Sampai sini ya? Betul. Nanti ada videonya, Pak Ardianto. Ada juga modulnya. Modulnya body print ya. Ntar saya kirim lagi. Mungkin kemarin yang masuknya tanggal-tanggal akhiran belum dapat ini ya, modul. Ntar saya kirim modulnya lagi. Saya udah buatkan modul dan videonya. Gitu. Nanti modulnya boleh di print ya. Modulnya. PDF-nya gitu. Oke, sama-sama. Oke. Diklik oke. Sampai sini nanti diklik oke, hasilnya kayak gini. Oke, aman nggak kira-kira teman-teman? Sampai sini. Kira-kira ada yang mau ditanya dulu nggak? Aman ya? Oke, baik. Ini aman, teman-teman. Oke, lanjut, lanjut. Baik, baik. Kita lanjut. Nah, lanjutnya adalah kita ke bagian lagi nih sini. Oke, ini diisi dulu NPM, nama mahasiswa ini diisi dulu. Ya, jadi kolom NPM, nah mahasiswa, tempat lahir, alamat diisi dulu. Ngasal aja diisi. Misalkan saya ngisinya kayak gini nih. 1, 2, 3. Nah, saya ngisinya ngasal banget. Ya. Terus ini juga saya ngisinya si A, si B, si C. Terus nih saya ngisi ngasal gitu. Yang penting keisi gitu. Tempat lahirnya saya ngisinya di eh eh, oke, tempat lahir. Oke, yang kurang kayaknya ada deh. Oh, kurang tanggal lahir, sorry. Kurang tanggal lahir. Oke, oke, tanggal lahir. Oke, tempat lahirnya misalkan saya isinya Jakarta semua ya. Oke, terus tanggal lahirnya 009. Oke, ini kalau ada yang tanggal lahirnya sama, sorry ya. Oke, alamatnya misalkan Jalan Buntu. Oke, diisi semua ini dulu. Nanti saya kasih tahu cara ngisi nomor telepon gimana yang benar. Oke, diisi dulu teman-teman. Ini Jalan Buntu, ini tinggal diseret. Ini jadi biar cepet, tinggal diseret aja. Oke, sebelum ke nomor telepon, ada yang mau di ini dulu nggak kira-kira? Dari teman-teman yang lain. Aman sejauh ini? Dari teman-teman yang lain? Oke, baik teman-teman. Baik, pas ya. Lanjut, aman. Nah, cara ngisi nomor telepon nih. Cara ngisi nomor telepon. Oke, ini sorry ya. Ini buat teman-teman yang baru banget awal gitu. Saya teman-teman yang lain ya, baik Kak Rosa, baik ini nggak ada, baik Kak Arya, baik Mbak Via, Kak Gusti, juga Pak Ardianto tadi gitu. Saya harapin ikut di sesi Kamis Jumat gitu ya. Kamis Jumat sesi satu, sesi satunya gitu. Nah, karena nanti saya bakal bahas data CSP gitu. Nah, ini di nomor telepon ini teman-teman ya, cara cepatnya sebenarnya kita bisa langsung kayak gini. Lihat ya. Cara pertama, oke, cara pertama jadi ada berbagai macam cara. Cara yang pertama teman-teman klik tanda petik baru nol. Kenapa sih Kak nggak langsung 0878? Ini nggak bisa. Kalau 0878, nolnya dianggap data nil. Ya, data nol, data kosong gitu. Jadi nolnya itu nggak ditampilkan, teman-teman. Tapi gimana caranya? Cara adalah dibuat petik 10878. Ya, 1, 2, 3. Nah, baru nih bisa. Jadi dibuat tanda petik satu dulu, baru diisi nolnya. Jadi, oke. Kalau ada peringatan kayak gini, nggak begitu bermasalah. Gitu. Sampai sini dulu, ada yang mau tanyain, aman? Jadi, nggak usah pusingin dulu angka nolnya, gitu. Oke, ada yang mau tanyain dulu nggak kira-kira dari teman-teman yang lain? Aman ya? Cara yang pertama kayak gitu. Cara yang kedua kayak gini, lihat ya. Cara yang kedua, kalau mau cepet nih, kalau mau cepet teman-teman, teman-teman di blok aja nih. Ini di blok aja, oke. Di blok aja, teman-teman ganti datanya jadi dapat data teks. Nih, kayak gini. Oke, di blok ya. Jadi ketika diklik huruf G, teman-teman bakal ngeblok satu kolom. Diubah tipe data dari tipe data teks baru teman-teman bisa nih. 0878123. Tuh, bisa. Is oke. Tanda error gini nggak begitu ngaruh kok. Ya, tanda warning gini. Oke. Sampai situ dulu ada yang mau tanya nggak sebelum saya buat tabelnya? Kecepatan nggak kira-kira? Pas ya? Oke, paham Kak? Aman. Oke, kalau aman kita lanjut. Nah, kita lanjut ini teman-teman. Ini langsung ke table kayak gini, all borders. Ini langsung rata tengah, rata tengah. Oke. Selanjutnya, teman-teman, ya, ini teman-teman diminta untuk beri judul tabelnya daftar pengajar. Oke deh. Nah, di sini teman-teman taruhlah ini buat asisten dosen gitu ya. Nah, oke, di sini teman-teman kalau mau buat judul kolom, oke, saya mau warnain kolomnya dengan warna kuning dulu, ya.
karena saya suka warna kuning. Nah, teman-teman di klik kanan, ya. Jadi angka 1 di klik kanan, klik insert. Jadi dia bakal ke bawah gini. Jadi kita nginsert baris di atas barisnya gitu. Jadi kita nginsert inputnya di atas baris. Oke, clear? Buat insertnya, apa perlu saya ulang kira-kira? Nanti di grup ya, Mas Lutfi. Yang ketinggalan nanti bisa di grup ya. Sebenarnya video juga ada gitu, video dan ini. Oke, saya ulang ya, Mas Rizal. Oke, diperhatiin. Gini, angka 1 diklik kanan, nanti klik insert. Oke, aman? Sampai sini? Ada yang mau tanyain nggak kira-kira? Pas ya? Oke. Nanti dari A sampai G, dari A sampai G, ya, dari A sampai G di Math and Center, ya, nanti di isinya daftar pengajar. Oke, clear ya? Oke, baik. Baik. Nah, teman-teman, oke. Ini wrap text di kolom tempat lahir. Oke, wrap text di kolom tempat lahir. Jadi di kolom D, teman-teman klik wrap text nih. Ini wrap text ya. Ya, wrap text. Ya, sebenarnya fungsinya buat rapiin sih. Jadi kalau wrap text ini nggak bakal kelihatan kalau teman-teman muat gitu. Ini kan muat nih. Oke, saya buat sempit ya. Saya buat sempit deh. Sorry. Nah, gini. Ini sebelum di wrap text misalkan kayak gini nih. Ini kan nggak muat nih. Tempat lahir, nggak rapi. Kalau misalkan mau dibuat muat, bikin aja wrap text. Tuh, ntar kayak gini. Ya, tuh. Nanti tinggal digeser ke kanan gitu. Ini wrap text. Jadi dia buat ngemas teks gitu. Nah, itu di kolom tempat lahir gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, ya, saya juga mau kenalin yang namanya free span. Jadi kalau misalkan dia nggak muat nih, kayak tadi, ya, contoh tempat lahir ini nggak muat. Ya, tempat lahir ini nggak muat. Ya, selnya. Teman-teman bisa gedein kan? Oke, Kak, kan bisa digedein. Iya, tapi ada kalanya teman-teman kayak, Kak, saya pengen emang ukuran kolomnya segini. Karena pengen tiap kolom tuh ukurannya sama. Gimana caranya? Caranya adalah dengan wrap text tadi, ya, lebarnya sama terus gitu. Tapi paling ke bawahnya tuh yang beda panjangnya gitu. Nah, terus yang kedua, teman-teman bisa lakukan yang namanya string to fit. Nih, string to fit kayak gini. Ya, diklik aja yang bawah ini nih, yang bawah ini nih, diklik alignment ini, diklik string to fit. Nanti dia bakal fit nih, bakal fit kayak gini. Tuh, tempat lahirnya bakal muat kan, dikecilin gitu angka hurufnya di zoom gitu, kurang lebih. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain dulu sebelum kita ke free span. Pas ya, string to fit dan wrap text itu sebenarnya hanya intermezzo aja sih sebenarnya. Oke, ada yang mau tanyain dulu sampai sini? Ini masih dasar banget kok, table. Sebelum kita ke bagian grafik ataupun yang hitung-hitungan. Oke, aman sampai sini? Ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Wrap text tadi untuk emas sel buat Kak Rizal. Jadi kalau kalau nggak muat, ya di wrap text aja atau di string to fit. Sama aja kok berduanya, sama-sama buat ngemas sel gitu. Bedanya dia bakal panjang kalau wrap text, kalau string to fit dia bakal kecilin teksnya. Oke, ngeh sampai sini? Betul, menyesuaikan Kavia, betul banget. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Dari teman-teman yang lain, kira-kira ada yang mau tanyain nggak sampai sini? Aman ya? Aman, baik. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah free span. Free span saya minta teman-teman nggak usah ya, ikutin dulu, teman-teman, gitu ya. Ditonton dulu, nanti di zoom aja, habis zoom aja. Jadi misalkan free span tuh gini, teman-teman. Lihat ya, ini jangan diikutin dulu. Jadi misalkan saya punya banyak kolom. Ya, umumnya data segini. Oke, saat di transmigrasi, teman-teman, ya, data yang saya kelola itu kalau nggak salah ada 3.000. Ya, di transmigrasi itu yang dikelola data desa, teman-teman. Jadi data namanya indeks desa membangun, gitu. Nah, mungkin di sini ada pejabat desa atau sekretaris desa atau orang desa di sini mungkin tahu ya indeks desa membangun tuh kayak gimana. Nah, itu ada 3.000 data yang dikelola. Nah, biasanya kalau saya pengen uh, baris pertama itu tetap tetap muncul. Baris pertama tetap muncul. Konteksnya gini. Kalau saya scroll ke bawah nih. Ya, baris pertama ini kan nggak muncul. Ya, baris pertama itu saya gimana caranya biar baris pertama muncul ya saya ke atas. Oh, ternyata ini kolomnya bukan kolom tanggal masuk ya atau tanggal apa, tapi tanggal lahir ternyata. Gimana cara ceknya ya kayak gini. Kan tanggal itu multitafsir ya. Oh, ini ternyata
adalah tempat lahir, bukan domisili. Ya, kan harus ngecek lagi. Oh, ini tempat lahir benar, bukan domisili. Oke, lanjut lagi. Nah, dan seterusnya. Jadi, daripada saya atas bawah, ya, daripada atas bawah kayak gini, ya, teman-teman, baiknya saya lakuin free span. Nah, free span itu buat membekukan sel. Jadi gini, saya pengen tiga baris paling atas, ya, tiga baris paling atas, ya, tiga baris paling atas. Ketika ketika saya scroll ke bawah, dia ngikut. Tiga baris paling atas, ketika saya scroll ke bawah, dia ngikut. Ya, uh, gimana caranya? Oke, tiga baris paling atas, berarti satu, dua, tiga, ngikut. Berarti di keempatnya nih, di nomor empatnya, saya klik view. Di nomor empatnya, saya klik view, saya klik bagian free painting. Oke, sampai sini aman. Jadi nanti ketika saya scroll ke bawah, lihat ya, tuh, satu, dua, tiga terus ada tuh. Jadi saya tahu ini kolom apa, kolom apa, kolom apa. Ya, biasanya digunakan buat analisisnya. Atau kita buat input data. Kalau kita input data administrasi, ya teman-teman mungkin yang di birokrasi tahu ininya. Khususnya yang masih pakai Excel ya, yang belum pakai database sendiri, itu teman-teman tahu ribetnya kalau atas bawah gitu ya. Apalagi kalau berhubungan dengan data kependudukan atau data-data wilayah gitu ya. Pas ya, Brisbane. Ulang Kak. Oke, saya ulang dulu. Cara cara di apa di nonaktifkan ada tinggal di unfreeze span kayak gini. Nah, misalkan tiga baris atas, berarti saya di nomor empatnya. Ya, di bawahnya purchase, saya baru klik freeze span. Nih, biar nanti ketika ke bawah kayak gini. Tuh, jadi dia ngikut barisnya. Ya, biasanya digunakan buat mereka-mereka yang input data. Ya, teman-teman yang di birokrasi mungkin tahu nih. Ya, kalau yang input data itu gimana ribetnya gitu. Oke, sampai sini dulu ada yang mau tanya nggak kira-kira? Dari Kak Paundra sama Kak Windia ini aman? Belum paham Kak, yang free span. Belum pahamnya di mana kira-kira? Ini fungsinya buat ketika kita scroll ke bawah nih, kita tahu nih, oh ini nomornya 448 misalkan, atau nomor 47. NPM-nya berapa? Misalkan nih si, si Z, ini tempat lahirnya Bogor. Tanggal lahirnya misalkan 9, 9, 995 gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Aman ya? Oke, kurang lebih mayoritas aman. Oke, saya lanjut dulu ya. Sorry Kak, gitu. Saya lanjut dulu. Nah, di sini tanggal lahir ya. Not sebelum saya ke nomor 3 gitu. Saya ke nomor 3 dulu, nanti ke nomor 2 ya. Sebelum saya ke nomor 3 ya teman-teman. Di tanggal lahir ini teman-teman bisa mengubah tipe datanya. Tipe data bisa saya ubah. Default saya kayak gini. Ya, cara ngubahnya gimana? Caranya diklik ya, satu kolom ini. Teman-teman klik di bagian sini. Jadi cara ngubah tipe data di bagian nanti pilih ini lokasinya. Ada English Indonesia gitu. Oh, oke, saya pilihnya misalkan Indonesia deh. Ada nggak ya Indonesia di sini? Coba GH, oke, GHI Indonesia. Oke, saya pilihnya tipe datanya yang kayak gini. Ya, klik oke. Jadi pilihnya di bagian sini nih, teman-teman. Tapi jangan lupa di blok dulu satu kolom. Oke, sampai sini aman nggak buat ngubah tipe data? Ya, buat ngubah format data. Sorry. Ya, tepatnya format datanya gitu ya. Baik, oke, baik. Kalau aman, kita oke. Saya ulang ya. Jadi cara ngubahnya gini, Kavia. Nih, klik number, nanti di bagian date ini. Oke, saya nge-lag ya, kira-kira. Nge-lag Kak tadi. Oke, sorry. Nah, oke. Jadi ke bagian number, di bagian number ini aman. Jadi di blok semuanya. Huruf E ke bagian number, teman-teman. Aman nggak? Ke bagian numbernya aman? Oke, mata-mata ya. Ke bagian numbernya aman nggak kira-kira? Aman ya? Nanti klik bagian date. Date itu tanggal. Oke, terus habis itu teman-teman ke bagian ini. Oke, jadi pilih tipe tanggalnya klik oke. Oke, masih patah-patah nggak kira-kira? Aman nggak kira-kira?
Nge-lag Kak, masih nge-lag di teman-teman. Saya masih nge-lag di teman-teman. Sorry. Saya masih nge-lag nggak di teman-teman? Nggak terlalu ya? Oke, jadi caranya gini ya. Oke, masih tes? Aman ya? Lanjut, aman ya? Aman ya? Kan tinggal number, pilih date, diganti lokasi Indonesia, ya udah diganti tipe tanggalnya. Gitu. Oke ya? Oke, saya langsung ke nomor 3 dulu deh. Ke nomor 3, teman-teman. Ya, ke nomor 3, ini teman-teman udah dapat pembahasannya belum? File pembahasannya dibuka deh. Pembahasan latihan satu. Oke, pembahasan latihan satu dibuka. Oke. Nah, ini nanti dari B2, lihat ya. Koordinatnya B2 sampai dengan D11, B2 sampai D11, teman-teman copy paste. Copy, nanti paste-nya ke sini. Nih, paste-nya ke sini. Oke, paste-nya ke sini. Jadi nanti paste-nya kayak gini. Tuh, aman nggak kira-kira? Dari B2 sampai D11. Saya coba tungguin deh 1 menit. Aman nggak? Jadi dari pembahasan ke file latihan satu. Jadi biar teman-teman nggak usah nginput-nginput lagi nantinya. Aman nggak? Atau ada yang mau saya praktekin lagi kira-kira? Ulang Kak? Oke. Dari B2, dari B2 sampai D11 ya. Ya, jadi keuntungan cabang A dan C nih dari oke, saya warna hijau ya. Dari B2 sampai D11 di blok, di copy paste. Oke, aman sampai sini? Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Aman ya? Oke, di copy, nanti di pastenya ke sini teman-teman. Di pastenya sama ke sini. Ya, tuh. Jadi nanti di copy paste di pastenya ke sini. Oke, baik. Saya start dulu ya. Oke, kopinya dari file pembahasan, Kawindiani. Kopinya dari file pembahasan. Oke, nanti buat teman-teman yang baru ini, dilihat ya, file pembahasannya ada di grup, dikirim sama Sarah gitu. Nah, oke, saya klik konten dulu. Jadi gini, sebenarnya cara cara inputnya dulu deh. Cara inputnya sebenarnya kebanyakan di sini salahnya bukan di rumus, teman-teman. Tapi di cara input. Nah, cara input yang benar gini. Lihat ya, saya mau yang salah dulu. Tebak, ini kalau dijumlahin berapa? Ini kalau dijumlahin semuanya berapa? Saya mau jumlahin semua ini. Berapa kira-kira kalau dijumlahin? 600 Kak. 600.000, betul. 600.000. Ya. Tapi lihat deh. Ini nol. Tahu nggak kenapa nol? Tahu nggak kenapa nol? Tahu nggak kira-kira kenapa nol? Oke. Tahu nggak? Karena soal inputnya, formatnya bukan angka. Gitu nih. Cara nginput yang benar gini. Lihat ya. Cara nginput yang benar, teman-teman gini. Contoh ya. 200.000. Tuh, 2345. Tuh, 2345. Tuh, 2345. Jadi cukup angkanya aja. Lalu gimana Kak biar ada RP-nya? Biar ada RP-nya, gini ya. Kalau yang mau saya blok ini biar ada RP-nya, teman-teman klik number, klik akunting. Di sini simbolnya dipilih RP atau IDR kalau nggak ada. Nih, saya pilih RP, klik OK. Oke, sampai sini paham? Gimana caranya biar ada RP-nya di depan? Jadi inputnya cuman angkanya doang. Betul, karena dibaca buat nomor. Paham ya? Kebanyakan salahnya di situ. 90% salahnya itu di cara inputnya. Oke, aman ya. Kalau buat otomatis tergantung Excel-nya sebenarnya, tergantung Excel-nya. Tiap Excel beda-beda. Ya, di MS365 udah otomatis gitu. Gitu. Aman ya? Oke, baik. Kalau aman, kita lanjutin. Copy paste dari file pembahasan. Oke, saya copy ya, saya copy di sini dari B2 sampai D11 yang tadi.
Nah, saya mau cara cepat. Mau cara cepat dulu atau cara biasa dulu? Oke. Jadi saya mau kasih rumusnya dulu. Penjumlahan deh. Penjumlahan, penjumlahan itu pakai sum. Kalau rata-rata itu pakai average. Kalau kalau misalkan ya udah segini dulu ya. Sum, average, mean. Oke. Nah, teman-teman, sum, average, dan mean, teman-teman. Lihat ya. Eh buat total keuntungan, ya kita pakai apa kira-kira? Saya mau totalin keuntungan cabang A, B, C. Kira-kira saya pakai rumus apa? Sum, betul. Nah, lihat ya. Caranya gini, kalau pakai rumus gini. Jadi teman-teman nggak usah diketik lengkap gini nih. Sum, nggak usah. Cukup S ya. Cukup S, SU ya. Nanti klik bawah ya. Nih, yang tanda bawah, nanti klik tab. Otomatis rumus itu kegunain. Jadi teman-teman daripada daripada sama dengan S sum kayak gini, mending teman-teman langsung ketik SU aja. Jadi ketik SU otomatis udah ada rekomendasi saham, nanti diklik tab. Oke, sampai sini clear nggak kira-kira? Ulang Kak. Oke. Jadi gini, SU aja ya, pilih sum ya pakai tanda panah, nanti klik tab. Enggak. Tab itu yang di atas caps lock kira-kira. Aman sampai sini teman-teman? Enggak ya? Clear ya teman-teman yang lain? Oke, baik. Saya lanjut. Nah, lihat cara cepat lainnya gini, daripada teman-teman ngeblok, mending pakai koordinat. Ya, lihat koordinatnya dari B berapa sampai berapa nih? Dari B2 sampai berapa? B2 sampai berapa nih? Tadi yang harus dijumlahkan? Ya, B2 sampai D2. Nah, itu udah dicontohkan sama Kak Ayu gitu. Gini ya. B2 sampai D2 ditulisnya gini, teman-teman. Jadi ini itu artinya sampai. Paham? Jadi titik 2 itu artinya sampai. Jadi teman-teman langsung aja gini. B2 sampai D2. Tuh, langsung gitu cara nginputnya. Nah, langsung diseret kayak gini. Ya, pojok kanan bawah diseret. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira sama teman-teman yang lain? Mungkin satu dua pertanyaan kalau mau ada yang ditanyain. Ada yang mau ditanyain kira-kira sampai sini? Ulang Kak, ngelek tadi. Ngelek, teman-teman. Aman? Ngelek atau aman? Oke. Jadi sum B2 B2 sampai D2. Ini saya yang nge-lag atau yang di sana ya, yang nge-lag? Kok aku nggak bisa ya? Kak, cara syarat yang benar itu gimana ya? Kok aku nggak bisa ya? Oke, nanti Kak Dinda ya. Kadang patah. Oke, kakak tadi nge-lag. Oke, saya tadi nge-lag ya. Oke, masih nge-lag ya kira-kira? Enggak ya? Oke, lanjut aman ya. Nah, saya praktekkan lagi tapi di ini ya, di rata-rata per bulan. Jadi ini syaratnya gini ya, syaratnya gini. Syaratnya gini. Nanti Kak Dinda saya coba lihat ya. Nah, rata-rata per bulan ini pakai apa, teman-teman? Rumusnya. Pakai average. Ya, cara gini. Sama dengan AV, average, gitu ya. Jadi, cukup AV aja ke average, nanti klik tab, gitu ya. Dijumlahkan dari berapa koordinatnya? Dari B2 sampai berapa kira-kira dijumlahkannya? Betul, dari B2 sampai D2, teman-teman. Ya, nah kayak gini. Ini kalau ada hashtag, jangan panik. Hashtag ini karena nggak muat, teman-teman. Ya, error karena nggak muat. Nah, ini tinggal di seret kayak gini. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Kira-kira, teman-teman. Mungkin ada yang mau tanya satu dua pertanyaan. Kalau ada,
Bukan, B2 D2 itu adalah koordinat. Cara ngilangin desimal nolnya gimana? Nah, cara ngilanginnya gini, lihat ya. Cara ngilangin desimal dulu, fokus ke cara ngilanginnya dulu. Nih, lihat ya. Cara ngilanginnya bisa di sini. Ya, sorry, di sini. Ya, ini increase, ini decrease. Nah, nih, kayak kayak gini. Cara ngilangin desimalnya tuh kayak gini, teman-teman. Lihat ya. Tuh, di sini. Nih, ini decrease, ini increase gitu. Nah, oke. Dari dari ini aman? Dari Mas Arya? Ya, average B2 D2. Oh, oke. Saya ulang yang rata-rata ya. Jadi rata-rata, oke. Terus saya kasih cara cepatnya juga, teman-teman. Ini average. Pakai AV aja. Pilih average. Klik tab B2 sampai D2. Klik enter. Hasilnya kayak gini. Oke, aman. Dari Pak eh, Ardianto. Aman ya. Nanti diseret kayak gini, teman-teman. Diseret kayak gini. Ya, hasilnya kurang lebih kayak gini. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira dari teman-teman yang lain? Kira-kira ada yang mau tanya dulu dari teman-teman yang lain? Oke, pas ya. Ya, B2 D2. Karena yang mau jumlahkan yang ini. Itu bukan rumus ya, itu koordinat yang mau jumlahkan. Oke. Rata-rata juga sama nih. Oke, rata-rata yang di bawah gimana? Rata-rata per cabang dalam 1 tahun. Kira-kira koordinatnya berapa? Koordinatnya berapa? Sama dengan average, tab. Koordinatnya dari berapa sampai berapa? Oke, saya mau coba tanya deh ke teman-teman sekarang. Kira-kira koordinatnya dari berapa sampai berapa? B2 sampai B11. Oke, benar. B2 ya. B2 sampai B11. Klik enter. Nanti tinggal diseret ke kanan kayak gini. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Nanti maksimum, minimum, baru saya kasih cara cepatnya. Kalau buat yang di pinggir-pinggirnya gini. Aman ya? Baik, kalau aman, saya lanjut. Nah, cara cepatnya gini, teman-teman. Cara cepat ini bisa dilakukan, lihat ya, buat teman-teman siapapun semuanya. Oke, cara cepat dulu deh. Cara cepat ini bisa dilakukan kalau dia di pinggirnya langsung nih. Nih, kita kan konteksnya datanya yang mau diolahkan yang ini. Ya, ini cara cepat yang pertama gini, lihat ya. Kalau dia di samping kanan langsung, di bawah langsung, kita bisa langsung kayak gini, teman-teman. Lihat ya. Kita bisa langsung kayak gini. Ya, lihat di bawah sini, atau klik CTRL plus key. Di bawah sini, atau klik CTRL plus key. Ya, ya, diklik sini atau CTRL plus key. Ya, nanti teman-teman pilih di bagian totals. Ya, pilih di bagian totals, teman-teman. Ya, pilih di bagian total. Ya, oke, pilih di bagian total, teman-teman. Nanti teman-teman gini, lihat ya. Kalau misalkan, ya, yang dia warna biru, dia bakal jumlah ini ke bawah. Nih, jadi dari atas ke bawah. Tapi kalau misalkan dia warna merah, dia bakal dari kiri ke kanan. Nah, kayak gini. Jadi total keuntungannya dari B2 sampai D2 nih. Dari B2 sampai D2 kan ke kanan. Berarti dia palingnya yang merah. Tapi kalau misalkan dari B2 sampai B11 ya, ya atas ke bawah dia kayak gini. Kalau jumlahin atas ke bawah biru, kalau jumlahin kiri ke kanan pakai merah. Oke, saya tanya, buat total keuntungan kita pilih sumnya yang merah atau yang biru kira-kira?
buat ngisi total keuntungan ini? Kira-kira saya pakai yang merah atau pakai yang biru, teman-teman? Pakai yang merah atau pakai yang biru? Kira-kira. Oke, pas ya. Baik. Oke, kalau aman, baik. Kalau aman, kita langsung lanjut. Pakai merah ya. Nah, yang bawah nih, yang bawah pakai apa? Yang bawah ini, rata yang bawah. Pakai apa? Pakai apa dan warna apa? Kira-kira teman-teman. Sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak? Yang oke, pas ya. Baik, kalau pas, oke, kalau pas kita lanjut. Nah, keuntungan maksimum pakai rumus apa? Keuntungan maksimum pakai rumus apa? Kira-kira teman-teman. Pakai max betul, sama dengan max. Ya, ini isinya total keuntungan. Ya, E2 E11 klik enter. Ya, E2 E11 minimum juga sama. Min E2 E11. Oke, habis ini kita langsung bahas yang nomor 2. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman yang lain? Di nomor 3 ini, semua tentang nomor 3 ini ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Oke, pas ya. Baik. Oke, kalau pas saya lanjut teman-teman, Kak. Oke, ada dua nih pertanyaan, sorry. Kak, kalau 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 pakai CTRL Shift tombol bawah bisa-bisa aja. Cuman agak susah buat Kak Firkam, Kak Yuliani. Kalau menguritin tiga terbaik, apa harus pakai short atau bisa pakai mas? Harus pakai short, Kak Yuliani. Pakai short ya. Kalau tiga terbaik, tiga terbesar gitu ya, harus pakai short. Oke, ulang Kak, yang max min. Oke, max min saya ulang, Kak Nazar, sorry. Jadi max min sama dengan max, agak cepat sedikit ya. E2 sampai E11. Nah, yang minimum minimum juga sama, E2 sampai E11 caranya. Kak Nazar aman sebelum saya kita nomor 2. Oke, caranya tuh di blok Mas Mas Mirzan. Di blok ini. Di blok otomatis muncul bawahnya. Kalau nggak muncul bawahnya, coba dikliknya CTRL plus key. Oke, aman sampai sini. Saya mau ke nomor 2 dulu. Sorry ya, saya on cam ya jadinya. Gara-gara tadi patah-patah. Aman sampai sini? Aman ya? Baik, oke, baik. Kalau aman, oke, baik, teman-teman. Ya, kalau aman, saya ke nomor 2 gitu ya. Oke, nomor 2, oke. Ini teman-teman, lihat ya. Nomor 2 di copy paste aja dari pembahasan. Ya, di sheet 3 ya. Di sheet 3 yang ini nih. Saya minta di yang ini. Nanti saya kasih contoh cara buatnya ya, biar via video bisa di pertemuan besok hari Jumat sama saya lagi nanti. Nah, lihat ya, di copy paste ini ya dari B3 sampai H17. Saya tungguin deh. Dari B3 sampai H17, B3 sampai H17 di sheet 3.
Oke, pas ya. Baik, oke. Pastenya ke latihannya kosong. Ke latihannya kosong tadi. Nih, ke file latihan satu yang kosong. Nih, di copy paste kayak gini. Nggak langsung dikumpulkan kok, teman-teman. Jadi tugasnya itu nggak ada deadline-nya. Teman-teman kapanpun bebas kumpulkan di Google Classroom. Bebas ya, kapanpun gitu. Tapi saran saya sih secepatnya gitu. Saya nggak pernah kasih deadline kayak harus ini, harus ini. Karena saya tahu kesibukan teman-teman. Ada yang kuliah, kerja, dan sebagainya. Oke, latihan satu nomor dua. Oke, pas ya. Oh, jadi copy paste ke latihan satu nomor dua. Boleh saya lanjut buat cara buat table grafiknya. Oke, baik. Kalau lanjut, nah, cara bikin jadwalnya, oke, sorry, cara bikin grafiknya jadwal itu. Cara bikin grafiknya, teman-teman, klik Ctrl plus A. Jadi diklik dimanapun di dalam table. Saya ulangnya gini, klik dimanapun di dalam table, lalu klik Ctrl plus A. Nanti klik Insert, nanti pilih bagian ini pivot table. Sorry, pilih bagian sorry ini masih insert ya. Pilih bagian chart yang ini. Kalau yang 2007, lihat dulu. Saya mau yang 2007 dulu. Teman-teman yang 2007 pilihnya yang ini. Ya, sama nanti lakuin yang ulang yang ini. Ini buat 2007. Tapi buat 2007 ke atas, ya. Saya pakai MS365 buat yang teman-teman MS365 juga atau 2007 ke atas pilih recommended chart ya. Pilihnya yang ini teman-teman. Clustered column. Klik OK. Oke, ini buat grafik pertama. Saya tungguin deh. Sampai sini dulu aman nggak kira-kira? Ini buat grafik pertama. Nanti saya mau buat grafik kedua. Saya akan jelaskan cara pilih grafik yang tepat gimana. Khususnya buat teman-teman yang mau jadi analis. Ya, apalagi analis di birokrat, teman-teman. Ya, analis di birokrat tuh agak agak strict juga untuk penampilan data dan sebagainya. Gitu. Apalagi kalau teman-teman di pusdatin gitu ya. Aman. Oke, baik. Baik. Baik, oke. Kalau aman saya lanjut ya. Kalau aman saya lanjut gitu. Nah, saya lanjut. Nah, yang kedua, coba nih teman-teman. Ctrl plus A, nanti insert di bagian sini nih. Ya, recommended chartnya pilih yang ini teman-teman. Nih, pilih yang ini. Sorry, pilih yang grafik ini. Line. Klik OK. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Aman ya? Baik, kalau aman, tak chat pertama namanya clustered column. Clustered column. Kalian jawab yang Kak ini ya, terakhir ya. Clustered column sama pilih yang line buat Avisa. Clustered column dan line. Oke, aman sampai sini. Saya mau jelasin dulu deh kolom-kolomnya. Oke, aman ya? Baik. Oke, buat teman-teman yang lain gimana? Yang baru jawab aman, baru satu, baru Kak Reza. Buat teman-teman yang lain gimana? Ulang sekali lagi Kak, yang grafik. Oke, yang grafik paling di caranya aja ya Mas. Gitu nih. Mas Nazar, saya ulangi sekali. Nanti karena cara yang kedua juga sama, beda di grafiknya doang. Insert ya, di blok semua, insert recommended chart ya. Pilihnya clustered column nih, yang clustered column gini. Ya, pilih line kayak gini sama clustered column kayak gini. Jadi pilih dua ini.
Nanti klik oke, muncul grafik. Oke, oke nggak kira-kira Mas Nazar? Jadi ada dua nih. Yang pertama ini, yang kedua ini. Bisa miring. Oke, buat Kak Salsabila besok ya. Saya kasih tahu cara buat tabelnya. Karena kita terbatas waktu. Oke, aman ya? Lanjut ya. Oke, baik. Kalau lanjut saya tanya nih, kenapa harus grafik tersebut? Oke, saya mau tanya dulu deh. Kenapa teman-teman gini? Kira-kira dari grafik ini kiri dan kanan, ya, kiri dan kanan teman-teman pilih yang mana? Yang mau disajikan buat modul atau buat teman-teman presentasikan? Kira-kira yang kiri atau yang kanan? Kira-kira yang kiri atau yang kanan? Oke, yang kiri, yang kanan. Oke, yang benar yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang lagi, yang kiri atau yang kanan? Saya mau buka pen dulu ya, sorry ya. Saya mau buka pen dulu. Kok jadi ini? Tunggu ya. Pen saya masih ini nih, agak error dikit. Oke deh. Tunggu ya. Yang kiri atau yang kanan, teman-teman? Saya ulangi lagi nih, yang kiri atau yang kanan? Oke, yang kiri atau yang kanan kira-kira yang teman-teman pilih? Betul, betul. Ini jawaban lengkapnya Kak Adnin gitu. Tapi gini, ya, cara simpelnya gini, penjelasan simpelnya gitu ya. Sebenarnya yang lengkap dan ilmiah banget tadi Kak Adnin udah sampaikan. Cuman saya mau yang simpelnya kayak gini. Lihat ya, buat teman-teman yang lain gitu. Oke, gini teman-teman. Ini saya kasih dua dua macam tipe. Ya, pertama ini adalah grafiknya, adalah grafik kolom. Ini buat teman-teman kalau mau kerja di pemerintahan, nanti di bagian pusdatin atau dimanapun gitu ya, bisa CPNS nggak jauh-jauh, kalau nggak pusdatin sih, masalah prasarana gitu ya, grafik kolom, grafik line, ini grafik line. Oke, kapan pakai grafik kolom? Oke, kapan pakai grafik kolom? Pertanyaannya kapan pakai grafik kolom? Oke, grafik kolom gini teman-teman, ya, grafik kolom, eh grafik kolom, grafik kolom itu gini teman-teman, ya, grafik kolom itu adalah gini teman-teman. Ya, grafik kolom itu dipakai ketika datanya, ya, datanya adalah data kategorik. Oke, gampangnya bukan koma deh. Oke, contoh data kategorik gini. Jumlah bulan dalam satu tahun, 12. Jumlah hari dalam satu bulan, 29, 28, 30, 31. Gitu. Tahun tahun kabisat sekarang 2024, berarti dia 2024 itu berarti 29 kan Februari. Nah, itu kan nggak mungkin 29,5 hari. Gitu. Pokoknya yang data-data itu susah dinyatakan dalam koma. Absensi, ini kan datanya data absensi, bukan data koma. Jadi dinyatakan pakai data kolom. Jadi akan lebih tepat pakai grafik kolom, karena datanya di data kategorik. Oke, sampai sini dulu clear. Maksud dari data kategorik, gampangnya yang nggak bisa koma. Jumlah orang dalam satu ruangan, jumlah kota, jumlah provinsi, jumlah kabupaten. Kan nggak mungkin kabupaten 17,5 kabupaten, tapi 17 kabupaten, 18 kabupaten. Kan nggak mungkin dibagi setengah kan kabupatennya. Atau orang dihitung setengah, atau orang dihitung seperempat, kan nggak mungkin. Gitu. Nah, itu ya kabupaten. Nah, oke, itu kategori, sorry.
Nah, selanjutnya adalah untuk perbandingan. Perbandingan. Nah, perbandingan bisa numerik, bisa kategorik. Jadi data itu terbagi dalam dua besar, numerik dan kategorik. Nah, kalau kategorik bisa juga kalau numerik bisa juga pakai kolom, tapi dia buat perbandingan. Contoh gini, nanti ya. Misalkan saya mau bandingin PDB di ASEAN. Ya, saya mau bandingin Thailand. Ya, misalkan ini Thailand, ini Indonesia, ini Singapura. Ini dalam ribu triliun. Ya, kalau misalkan Indonesia misalkan 15.000, ya dia kayak gini, 15,1 ribu. Dia 7.000 triliun, 7,1. Nah, ini misalkan 6,8, 6,8, 6.000 triliun maksudnya. Nah, ini bisa datanya data numerik koma. Ya, datanya koma dan dia bisa pakai uh, grafik kolom. Kenapa? Karena dia buat perbandingan. Jadi kalau buat perbandingan sesuatu gitu, pakainya grafik kolom. Oke, sampai sini paham? Jadi ini lebih tepat pakai grafik kolom. Karena ini selain ngebandingin, ini juga data kategori. Oke, aman nggak kira-kira? Oke, aman Kak. Baik, lanjut ya. Kalau grafik land itu buat data numerik, buat data numerik, oke, data numerik atau data numerik tahu ya, data yang koma. Oke, apa nih? Tahu nggak data numerik contohnya apa? Saya contohin ya, suhu, berat badan, tinggi badan. Oke, apa lagi? Tahu nggak yang bisa koma? Kira-kira apa, teman-teman? Data yang bisa koma. Coba contoh lagi. Kira-kira apa yang teman-teman tahu? Inflasi, betul. Pertumbuhan ekonomi, jarak, apa lagi? Kira-kira yang biasa teman-teman makan nih, teman-teman. Kalau teman-teman sering investasi dan sebagainya, apa kira-kira? Data apa kira-kira? Yang dinyatakan numerik, data apa kira-kira? Tahu nggak kira-kira? Tahu nggak kira-kira data apa? Harga saham, betul. Nih, teman-teman searching di Google IHSG, lihat datanya data numerik atau data kolom yang disajikan oleh Google. Datanya data numerik atau data kolom yang disajikan oleh Google seperti ini. Kira-kira datanya. Ini numerik atau kolom yang disajikan oleh Google secara defaultnya. Numerik apa? Betul. Datanya data lain ya. Data numerik itu pakai data lain ya. Oke. Nah, data lain itu selain pakai line ya, numerik itu selain pakai line, dia juga bisa buat data yang time series. Time series itu berbasis waktu. Contoh gini, lihat ya. Misalkan PDB Indonesia 2015 sampai 2017. PDB ya, bukan pertumbuhan ya. Nah, ini misalkan 2015, 2016, tak tak tak, tak tak tak, ini 2017. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kira-kira. Aman nggak kira-kira? Contohnya juga saham nih. Saham itu berbasis waktu, teman-teman. Nih, kayak gini. Berbasis waktu tuh. 8 Januari, 9 Januari, 10 Januari, 11 Januari. Datanya kayak gini. Makanya dia pakai datanya data lain. Aman? Data lain buat numerik dan buat time series. Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Sampai sini. Aman? Sejauh ini? Bingung nggak kira-kira? Kalau ada yang bingung, is oke. Buat teman-teman nanti di hari Jumat, saya bakal lebih interaktif lagi. Karena di hari Jumat kita udah mulai VLOOKUP dan HLOOKUP. Nanti saya bakal minta satu orang share screen dan sebagainya. Kalau ada kendala gitu ya. Gitu. Aman ya? Baik, oke. Baik, kalau aman, mungkin karena udah ini, mungkin dari Nanda boleh absensi. Kayaknya saya udah bisa confirm ya. Karena nggak terlalu ini. Oke.
Oke, kalau ada pertanyaan juga boleh teman-teman. Ini juga dari saya, kalau mau Instagram saya nanti saya kasih Instagram saya kalau teman-teman mau tanya pribadi gitu. Bisa juga ke nomor admin yang belakangnya 4451 gitu. Nanti grupnya bakal dibuka setelah ini ya, setelah Zoom. Oke. Mungkin dari Sarah, boleh Sarah dibantu? Oke. Saya login di laptopnya juga gitu. Biar pada admin, saya login di laptopnya juga. Itu yang 0851. Kak, rekodnya nanti di-share di grup ya sama Sarah. Oke, Kak Rai boleh ya, nanti di chat ya, atau di DM IG juga boleh. Di chat aja ke nomor itu. Saya login di laptopnya kok, laptop adminnya gitu. Biarpun ada admin juga ya, yang lain gitu. Ada beberapa admin, cuman saya juga login di CRM-nya. Oke, Mangga boleh, Sar, dibantu. Suaranya bisa nggak, Sar, kira-kira? Berkendala, Kak. Oke. Oke. Aku yang pandu, Sarah yang foto, gimana? Nanti kirim ke grup ya. Oke, baik. Saya yang pandu, nanti Sarah yang foto. Satu, dua, tiga. Slide satu, slide dua, satu, dua, tiga. Slide tiga, satu, dua, tiga. Oke, slide empat, satu, dua, tiga. Oke, slide lima, satu, dua, tiga. Oke, buat teman-teman, ya, saya akhirin pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa sesi 2 yang teman-teman Excel lengkap, gitu ya. Terima kasih buat Kak Ardianto, terima kasih buat Sarah, buat Kak Rai, buat teman-teman yang lain yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu.